Saya Amalia Budiana Mulia, NIM 1815015015098. Saya Amelia Korea Vida, NIM 18150151006. Saya Ella Marceli, NIM 1815015125. UML kelas diagram memiliki kelas, attributes, methods, dan relationship. Kurang lebih kayak gini contohnya. Misalnya aja di sini kami ingin memberi contoh suatu sistem mengenai kebun binatang, maka kami namai UML ini dengan zoo system. Dalam suatu kebun binatang, kami ingin menggambarkan hal-hal yang berbeda dalam sistemnya. Untuk menggambarkan hal yang berbeda tersebut, kita bisa menggambarkannya melalui sebuah kelas. Lalu, dalam kebun binatang itu terdapat apa aja sih? Kan pastinya akan ada banyak hewan, jenis hewan. Maka dari itu, kita akan menamakan kelas kita dengan nama kelas hewan atau animal. Selanjutnya adalah bagaimana sih caranya kita mengidentifikasi isi dari kelas tersebut. Caranya adalah dengan mengisi kelas kita dengan berbagai macam nama hewan-hewan yang ada di kebun binatang kita. Hal ini disebut dengan attributes. Attributes juga disebut dengan variabel atau property dan dia ditempatkan di bagian tengah. Untuk kelas hewan kita memerlukan atribut seperti nama, ID, dan usia. Selanjutnya di sini kami akan membahas tentang format penulisannya. Jadi, dimulai dengan visibilitas nanti akan kita bahas dan nama atribut selalu dimulai dengan huruf kecil diikuti dengan titik 2 dan nama tipe datanya apa. Untuk nama kita di sini gunakan string, untuk ID dan usia kita gunakan tipe data integer. Next kita akan bahas tentang methods. Dia ditempatkan di kolom paling bawah sini. Dan metode ini dikenal juga dengan fungsi atau operasi. Metode ini nantinya akan menentukan perilaku dalam kelas tersebut. Misalnya di sini kita bisa ubah nama binatang. Misalnya awalnya namanya Ruth, tapi kita mau ganti jadi Rita. Nah, jadi kita akan gunakan metode setName. Juga kita tambahkan metode makan karena pastinya semua hewan kan makan. Penulisannya sendiri dimulai dengan visibilitas, nantinya akan kita bahas. Terus diawali juga dengan huruf kecil, diikuti dengan tanda kurung untuk menandakan fungsi Anda untuk memprogram. Di sini kita dapat tambahkan variabel dan tipe data, tapi biasanya nggak terlalu diperlukan, jadi kosongin aja. Tanda strip pada visibilitas itu menunjukkan visibilitasnya adalah private. Artinya dia tidak bisa diakses oleh kelas lain atau subkelas manapun. Selanjutnya, tanda plus menunjukkan visibilitasnya adalah public, artinya sebaliknya dia dapat diakses oleh kelas manapun. Selanjutnya, protected, itu artinya suatu atribut itu dilindungi dan hanya dapat diakses oleh kelas atau subkelas yang sama. Selanjutnya, package atau default, itu dapat digunakan oleh kelas lain selama masih dalam paket yang sama, tapi ini jarang digunakan. Kebanyakan dalam suatu kelas hanya bersifat public atau protected. Selanjutnya kita akan menambahkan kelas baru yaitu kelas karyawan. Isinya ada nama, ID, nomor HP, dan departemen. Lalu semua atributnya ini kita akan buat dia private. Dan metodenya kita buat misalnya aja update nomor telepon. Terus kita buat visibility-nya adalah public. Next kita akan bahas tentang relationship. Jadi jenis hubungan pertama yang akan kita lakukan di sini adalah inheritance atau pewarisan sifat. Pewarisan sifat ini kita dapat gunakan ke subkelas. Misalnya di sini saya akan menggambarkan kelas kura-kura, tikus tanah dan juga marmut. Jadi, semua kelas ini nantinya akan mewarisi semua sifat yang ada pada superkelasnya, yaitu animal. Caranya adalah dengan menggunakan panah seperti itu, tidak putus-putus. Panah-panah ini artinya adalah pewarisan sifat atau inheritance, dan animal sebagai superkelas atau parent kelasnya.
Selanjutnya kita akan membahas tentang relasi asosiasi yang merupakan sebuah relationship yang paling umum di antara dua kelas dan dilambangkan dengan sebuah garis yang menghubungkan dua kelas, dan garis ini biasanya melambangkan tipe-tipe relationship yang juga dapat menampilkan hukum-hukum multiplisitas pada sebuah relationship. Selanjutnya, relasi agregasi yang dapat diartikan sebagai terdiri atas, terdapat kelas sebagai part kelas atau kelas bagian yang merupakan bagian dari kelas lain atau whole class. Namun jika whole class tidak ada, part kelas masih dapat berdiri sendiri. Misalnya nih, kura-kura kan dia bisa merangkak, tapi kalaupun dia nggak merangkak, dia tetap bisa disebut sebagai kura-kura. Next adalah relasi komposisi, yaitu hubungan yang lebih kuat daripada agregasi, di mana terdapat kelas sebagai part kelas atau kelas bagian yang merupakan bagian dari kelas lain atau whole class. Part kelas sangat bergantung pada whole class-nya. Misalnya di sini ada lobby dan bedroom. Nah, lobby dan bedroom ini tuh nggak bakal ada kalau visitor center-nya nggak ada. Kemudian konsep yang lumayan penting juga pada hubungan kelas diagram adalah multiplisitas. Multiplisitas ini memungkinkan kita mengatur batasan numerik tentang hubungan. Misalnya, katakanlah kita ingin menentukan yang akan dimiliki pusat pengunjung. Misalnya hanya ada satu lobby, kita akan menulis nomor 1 di sini. Artinya mungkin ada satu dan hanya satu lobby per pusat pengunjung. Tapi untuk kamar mandi mungkin kita ingin membuatnya sehingga setidaknya ada satu kamar mandi per pusat pengunjung. Tetapi tinggalkan opsi untuk memiliki sebanyak yang kita mau. Kita akan menggunakan notasi ini untuk menunjukkan satu atau banyak kamar mandi. Jenis multiplisitas seperti yang ada pada layar. Langsung aja, nextnya kita bakal belajar bagaimana sih cara pembuatan kelas diagram di NetBeans 8.2. Langsung aja masuk ke websitenya NetBeans, dan linknya udah kami taruh di description box. Setelah itu, klik tombol download di sini. Tunggu hingga proses downloadnya selesai. Setelah itu, kita buka filenya di file download kita, di mana tempat kita menyimpannya. Setelah itu, karena bentuknya zip, maka kita ekstrak ke dalam bentuk file, lalu klik OK. Lanjut, kita buka aplikasi NetBeans yang udah kita install sebelumnya. Kalau belum ada, install dulu. Setelah itu, klik Tools, klik Plugins, dan tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, klik Download, Add Plugins, masukkan file yang kita udah download tadi, klik Open, OK. Lalu, kita lihat di install. Semua sudah terinstall di NetBeans ini. Close. Selanjutnya, di sini ada project kendaraan. Project ini akan kita buat ke dalam bentuk kelas diagram. Caranya adalah dengan membuat new project, pilih yang UML diagram project, next, lalu masukkan project name-nya. Misalnya di sini saya buat kelas diagram kendaraan. Selanjutnya kita akan ubah proyek kendaraan ini ke dalam kelas diagram. Caranya, klik kanan pada proyek kendaraan, klik Easy UML Create Class Diagram, lalu pilih Create Class Diagram. Jadi seperti inilah tampilan kelas diagram di NetBeans 8.2 untuk di proyek kendaraannya.
Ini disebut dengan nama kelasnya, ini atributnya, dan yang ini adalah methods-nya. Kelas kendaraan di sini berperan sebagai superkelasnya, sedangkan mobil, sepeda, dan motor yang di bawah ini adalah child class-nya atau anak kelasnya. Di sini juga ada relasi generalisasi di mana relasi ini menjelaskan hubungan inheritance atau pewarisan sifat. Jadi maksudnya mobil ini adalah bagian dari kelas kendaraan dan yang ini sebagai main kelasnya aja di dalam sebuah project. Selanjutnya kita akan menyimpan kelas diagram ini dalam bentuk gambar. Caranya gampang, tinggal klik kanan, klik export as image, klik wall diagram, kemudian beri nama filenya. Misalnya saya di sini beri nama kelas diagram K, lalu klik save. Lalu kita akan lihat cari filenya di mana tempat kita menyimpan. Nah, seperti ini berarti sudah berhasil tersimpan ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga tutorial ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.